Aksi saling dorong menghiasi aksi unjuk rasa antara puluhan mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia dan petugas Polresta Cirebon Kota. Massa berusaha masuk ke Mapolres Cirebon Kota berupaya menemui Kapolres. Namun massa akhirnya mundur setelah terlibat saling dorong dengan petugas yang berjaga di depan Mapolresta Cirebon. Aja Mas, kalau tuntutan sama seperti yang kemarin yang pertama kita juga menuntut kasus ini untuk ditangani secara transparan, menunjung tinggi keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum. Tapi kan ketiga-tiganya per hari ini juga kita tidak bisa melihat itu. Tidak bisa bertemu dengan Kapolres, massa melanjutkan orasinya dengan membakar ban bekas di gerbang pintu Mapolres Cirebon Kota. Akibat aksi ini, Jalan Veteran Kota Cirebon sempat tersendat. Massa yang kedua kalinya berorasi ini kemudian membubarkan diri dengan tertib dan menyatakan akan menggelar aksi yang lebih besar lagi jika kasus Vina tidak diusut tuntas dan transparan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, 4 orang perwakilan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Eki mendatangi Polda Jawa Barat. Kedatangan mereka memenuhi undangan penyidik untuk menjalani pemeriksaan terkait perintangan penyidikan. Bersama saya Arlisa Adi, inilah iNews Malam selengkapnya. Didampingi puluhan pengacara, perwakilan dari keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Eki mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Perwakilan keluarga yang datang adalah Kosim, ayah Eko Ramadhani, Kasana, ayah Hadi Saputra, dan Muran, ayah Eka Sandi, serta Madlana, kakak Jaya. Pemeriksaan dilakukan terkait dengan perintangan penyidikan. Namun tim kuasa hukum mengaku belum mengetahui siapa yang dituju sebagai terlapor. Tiga dari 4 keluarga terpidana kasus Vina Cirebon juga telah selesai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Mereka mengaku dicecar puluhan pertanyaan terkait pasal 221 KUHP atau perintangan penyidikan. Didampingi puluhan pengacara, perwakilan dari keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Perwakilan keluarga yang hadir adalah Kosim, orang tua dari Eko Ramadhani, Madlana, kakak dari Jaya, Hasanah, orang tua dari Hadi Saputra, serta Muran, orang tua dari Eka Sandi. Para keluarga terpidana diperiksa penyidik secara terpisah di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Mereka mengaku dicecar puluhan pertanyaan terkait pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau upaya perintangan penyidikan. Waktu mau jadi anak ngomong, iya tidur semua tidurnya. Iya bukannya katanya ini sih anaknya ngomong sendiri. Bilangnya kayak gimana Pak? Bilangnya satu nggak ngelakuin. Nggak mungkin saya ngelakuin kayak gitu. Nggak mungkin saya ngelakuin kayak gitu. Ngomongnya kayak gitu aja. Wow, adik saya bukan geng motor Mas. Motor aja nggak punya, terus terang aja. Artinya gimana Mas tanggapannya? Hah? Artinya tanggapannya seperti apa? Kalau di BAP kan itu geng motor. Ya pokoknya saya sih intinya kan setahu saya sih adik saya bukan geng motor. Bahkan motor aja nggak punya Mas. Bener. Itu cuman ya buruh kasar lah, proyek Mas, adik saya. Sejak para terpidana diminta memberikan keterangan tambahan oleh penyidik Polda Jawa Barat, hingga hari ini pihak keluarga mengaku kesulitan untuk menjenguk dan belum diberikan kesempatan untuk bisa membesuk para terpidana. Enggak sempat kayak gitu, enggak sempat curhat. Tapi apa saja ketika ketemu nih Pak? Ya paling lihat kondisinya aja sehat apa.
Gitu. Tapi selepas dipindah ke Bandung, belum pernah ketemu sama sekali dengan Pak? Belum saat ini. Jadi hanya lebaran aja ya? Iya, lebaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk informasi terkini sudah ada rekan kami Mujib Prayitno yang berada di Mapolda Jawa Barat. Selamat malam Mujib, apakah ada informasi terkini usai 4 orang tua terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki diperiksa? Informasi terkini yang bisa saya konfirmasi ke Kalista dan juga pemirsa bahwa Polda Jabar telah bersiap untuk menyerahkan berkas berita acara pemeriksaan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada esok hari. Hal tersebut dikemukakan oleh Kadif Humas Polri tadi malam dan sudah dikonfirmasi langsung oleh Direskrim Polda Jabar serta Kadif Humas Polda Jabar. Penyerahan ini merupakan akhir dari proses penyelidikan panjang yang melibatkan sekitar 68 saksi dan juga beberapa orang ahli untuk menentukan berkas yang menunjukkan bahwa Peggy merupakan tersangka dari pembunuhan Eki dan Vina yang terjadi pada 2016. Hari ini juga ada empat pemeriksaan yang telah selesai dilakukan tadi petang dan ada juga akan dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap orang tua dari Peggy yang diduga memiliki 2 kartu identitas. Begitu, Kalista. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Mujib Prayitno. Kami masih akan terus memantau perkembangan terkini mengenai pemeriksaan ataupun kasus Vina Eki. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, polisi akan melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Kejaksaan Kamis besok. Berkas kasus Peggy dianggap lengkap agar kasusnya segera disidangkan. Sampai saat ini berkasnya sudah cukup dan sudah tadi kami sampaikan di awal bahwa besok pagi insya Allah akan kita limpahkan kejaksaan. Mau nanti dimonitor dan mau nanti diikuti oleh teman sekalian supaya kita juga bisa menjaga, mengawal kasus ini supaya tidak ada sakwasang. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, mengatakan ada rentang waktu Peggy menulis statusnya di Facebook mulai Juli hingga Agustus 2016 atau saat kejadian pembunuhan Vina Eki. Menurut Tony, ketika pembunuhan Vina, Peggy justru tidak ada di Cirebon karena dia sedang bekerja. Berikut pernyataan Tony RM dalam program Rakyat Bersuara beberapa saat lalu. Jadi ada status-status dari kurun waktu dari mulai Juli, Agustus, September, Oktober, ya, November, dan 10 Desember itu Peggy Setiawan baru pulang karena pekerjaannya sudah selesai. Nah, di tanggal 24 Peggy Setiawan menulis status 24 Agustus 2016. Ya, 2 hari sebelum kejadian. Yes, Peggy Setiawan menulis status bahwa lupa kampung halaman. Artinya Peggy Setiawan tidak di kampung halaman. Nah, 25 Agustus memang tidak membuat status sampai 31 Agustus ya Bu. Karena waktu dibesuk itu Peggy Setiawan mengatakan handphonenya itu hilang. Persoalan hilang atau tidak, tetapi ya dari rangkaian status dari tanggal 12 Agustus, kemudian 17 Agustus, 24 Agustus yang menandakan ada di Bandung ya. Kemudian tanggal 1 September Peggy Setiawan menulis status bahwa ia semacam menjadi korban fitnah karena tidak tahu apa-apa. Itu setelah dikabari oleh ibunya setelah 3 hari setelah 27 Agustus setelah kejadian, 3 hari rumah Ibu Kartini didatangi oleh anggota polisi yang membawa 2 sepeda motor ya, baik sepeda motornya Peggy Setiawan Suzuki Smash maupun sepeda motornya Suparman adiknya Ibu yang tidak ada sangkut pautnya sampai sekarang juga belum dikembalikan. Tanggal berapa itu? Itu kurang lebih tanggal 31 Agustus 2016 sampai sekarang belum dikembalikan. Pemirsa, untuk informasi terkini sudah ada rekan kami Toy Iskandar di Mapolresta Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam Toy Iskandar. Informasi terbaru apa yang Anda bisa sampaikan untuk penonton iNews Malam hari ini? Ya, selamat malam Arlista dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di depan Polres Cirebon Kota, di mana pada Rabu siang tadi
akun status Facebook milik Peggy Setiawan secara tiba-tiba hilang dengan adanya hilangan status Facebook Setiawan tersebut setelah HP miliknya disita oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat sendiri, dan di mana di dalam chattingan tersebut Peggy Setiawan pada saat itu sedang berada di Bandung dan sempat menanyakan ke teman Peggy Setiawan bahwa dirinya di rumah ibunda Peggy Setiawan yang berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun. Pada saat itu ada penggeledahan dari pihak kepolisian dari Polres Cirebon Kota, dan di mana dalam hasil penggeledahan tersebut 2 kendaraan sepeda motor milik Peggy Setiawan disita oleh pihak penyidik, dan hingga saat ini kendaraan 2 sepeda motor belum saja dikembalikan. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dirinya Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus geng motor maupun terkait pembunuhan sejolit Vina dan Eki tersebut. Menanggapi hal tersebut, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, mengatakan dengan adanya kehilangan status Facebook milik Peggy Setiawan ini, dirinya akan melaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri. Karena dengan adanya status Peggy Setiawan ini menjadi alat bukti untuk persidangan nanti di pra-peradilan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2004 yang akan datang. Dengan adanya kehilangan ini, menurut kuasa hukum Peggy Setiawan berharap pihak kepolisian, penyidik maupun pihak kepolisian agar transparan menangani hal tersebut, kasus dengan adanya Peggy Setiawan yang dilibatkan dengan kasus pembunuhan tersebut. Pada nyataannya Peggy Setiawan itu sedang berada di Bandung pada tanggal 1 September 2006 silam lalu. Arlita. Baik, terima kasih banyak informasinya Toh Iskandar langsung dari Mapolresta Cirebon, Jawa Barat, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana kuasa hukum Peggy Setiawan ini mendatangi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Rabu siang. Kedatangan kuasa hukum Peggy untuk meminta Jaksa Agung mengawasi dan memerintahkan jajarannya agar lebih teliti serta cermat dalam menangani perkara Peggy Setiawan. Kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, mendatangi Gedung Kejaksaan Agung RI pada Senin siang. Dengan membawa sejumlah berkas, kehadiran tim kuasa hukum Peggy untuk menyampaikan surat permohonan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda bidang pengawasan agar memerintahkan jajaran di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Cirebon untuk teliti dan cermat, serta berhati-hati dalam menangani berkas perkara Peggy Setiawan. Pihaknya juga berharap adanya pengawasan yang ketat dari pihak kejaksaan. Kalau pesannya Peggy, ya pesannya disampaikan ke kami. Ya seperti ini pesannya. Untuk agar Kejaksaan Agung ini lebih teliti, lebih cermat dan hati-hati terhadap berkas ini. Jangan maksud saya dalam arti ya ceroboh lah menerima dalam berkas ini. Demi memperjuangkan keadilan bagi kliennya, kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mendatangi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan agar pemerintah pusat juga turut mengawasi penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Novandui iNews melaporkan. Ketua RW 10 Kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Basari, yakin jika ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebagai Ketua RW sejak lama, Basari mengaku sangat mengenal dan mengetahui latar belakang para terpidana. Basari, Ketua RW 10 Kampung Saladara, Kelurahan Karangmulia, Kota Cirebon, yang diketahui sebagai lokasi asal 7 terpidana kasus Vina Eki, sangat yakin para terpidana tidak bersalah. Menjadi pengurus RW sejak 2002 hingga 2025, Basari mengaku tahu persis kondisi keluarga dan kepribadian para terpidana. Menurut Basari, ketujuh terpidana merupakan anak yang baik dan hanya bermain di sekitar perkampungan.
Selain itu, Basari juga menyebut latar belakang para terpidana adalah pekerja bangunan, sehingga sangat tidak masuk akal jika mereka ikut dalam geng motor. Kalau secara keyakinan saya benar-benar nggak percaya dan nggak yakin kalau anak-anak tersebut terlibat dalam kasus ini. Jujur saya nggak percaya sama sekali. Justru itu, karena latar belakang mereka itu hampir mayoritas buruh bangunan. Jadi kalau sampai anak-anak itu terlibat dalam geng motor, secara logika nggak masuk akal. Basari berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina Eki secara terang benderang, sehingga tidak lagi menimbulkan tanda tanya publik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat mempertanyakan 2 kartu identitas ayah Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ayah Peggy memiliki 2 nama, yaitu Rudi Irawan dan Asap Rudi. Terkait itu, Polda Jawa Barat akan memanggilnya Jumat esok. Rudi Irawan, ayah Peggy, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, akan kembali diperiksa penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat Jumat esok. Menurut kuasa hukumnya, Polmer Sirait, kepolisian mempertanyakan 2 nama berbeda yang dimiliki ayahnya Peggy Setiawan, yakni Rudi Irawan dan Asap Rudi. Dengan Rudi Irawan sama, orang yang sama. Kenapa muncul Asap Rudi? Dari desa itu ada pengantar untuk membuatkan KTP. Nah itu dibuatkan, kalau menurut Pak Asap Rudi atau Rudi Irawan ya, dibuatkanlah pengantar. Pengantar ini yang dibawa. Dia nggak baca itu mau Asap Rudi kek, mau Rudi Irawan kek. Nah itu nggak terlalu mikir dia ke sana. Terbitlah KTP direkamkan, kakak dan KTP-nya terbit atas nama Asap Rudi. Nggak ada niat lain di sana, nggak ada niat lain katakan membelurkan perkara dari Asap Rudi yang jelas itu orang tuanya Peggy Irawan, enggak. Karena boleh menghilangkan Irawannya, tidak. Dia nggak tahu tentang itu. Sementara ketika dimintai keterangan oleh awak media, Rudi Irawan memilih diam dan langsung pergi. Sebelumnya Rudi Irawan pekan lalu juga pernah diperiksa psikologinya di Mapolda Jawa Barat terkait anaknya Peggy Setiawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Kuasa hukum keluarga terpidana kasus Vina menyambangi kantor Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham di Jakarta. Mereka datang meminta atensi agar diizinkan bertemu dengan terpidana sebelum diperiksa Polda Jawa Barat. Tim kuasa hukum keluarga terpidana kasus Vina datang ke kantor Dirjen Pemasyarakatan pada Rabu siang. Mereka berharap Dirjen Pemasyarakatan dapat membantu mempertemukan keluarga dan tim kuasa hukum dengan para terpidana sebelum mereka memberikan keterangan di Polda Jawa Barat. Pasalnya tim kuasa hukum beserta keluarga para terpidana sampai saat ini tidak dapat bertemu dengan para terpidana di beberapa lapas di Bandung. Jadi tidak boleh ada yang menghalangi jika kita mau memberikan bantuan hukum karena hak mereka untuk mendapatkan pembelaan supaya nanti dalam pelaksanaannya mereka tidak terbatasi gitu ya untuk mendapatkan bantuan hukum itu, karena dalam hal ini kita ketahui para terpidana ini juga menjadi saksi di perkara yang lain. Tak hanya itu, tim kuasa hukum juga berharap bisa bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM untuk mengajukan permohonan yang sama. Saya mau tambahkan terkait dengan kenapa kita harus bertemu dengan Bapak Menteri, sehubungan dengan statement Bapak Menteri di media-media sosial, ya, yang menyatakan mari kita bersama-sama membuka seterang-terangnya, ya, memberikan akses untuk supaya perkara Vina Cirebon ini menjadi terang. Usai menyambangi kantor Ditjen Pemasyarakatan, tim Peradi langsung berkunjung ke kantor Komnas HAM. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Jawab Mariadi. Ya, Mariadi ya. Ya. Di mobil. Polda Metro Jaya menggerebek sebuah ruko di Jalan Srengseng Raya Kembangan, Jakarta Barat yang dijadikan tempat penyimpanan uang palsu. Dari dalam ruko ini, polisi menemukan uang palsu pecahan Rp100.000 yang mencapai miliaran rupiah. Selain menemukan uang palsu Rp22 miliar, polisi juga mengamankan mesin penghitung dan pemotong uang, serta mesin percetakan lengkap dengan tintanya. Dari penggerebekan ini, polisi mengamankan 3 orang tersangka.
Kericuan terjadi saat massa berdemo menolak perhitungan surat suara ulang di kantor KPU Lombok Barat. Mereka menuntut perhitungan suara dihentikan. Massa merusak pintu gerbang dan berusaha memaksa masuk. Masa caleg Dapil 2 Lombok Barat menolak perhitungan surat suara ulang atau PSSU. Kericuan terjadi saat mereka merusak pintu dan memaksa masuk ke dalam aula kantor KPU setempat. Beberapa orang diduga provokator aksi akhirnya diamankan ke Polres Lombok Barat. Ketua Bawaslu Lombok Barat, Rizal Umami, menegaskan tidak boleh ada yang menggagalkan putusan dari Mahkamah Konstitusi untuk mengganggu perhitungan ulang. Konstitusi untuk mengamankan apapun yang terjadi sesuaikan dengan keamanan. Ya, kalau karena memang sudah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian bahwa keamanan ini akan menjamin proses penghitungan suara ulang ini bisa dijamin dengan baik. Saya pikir saya tetap berkomitmen dengan kepolisian beserta dengan KPU untuk menyelesaikan hari ini. Setelah seorang selebgram meminta maaf usai videonya yang berisi unsur kekerasan dan kecaman terkait kekerasan di Sukolilo Pati viral, polisi melakukan pemeriksaan setelah gelar perkara. Saya membuat konten hanya untuk viewer dan uploadan TikTok saya. Beredarnya video yang berunsur tindak kekerasan yang dilakukan seorang selebgram berinisial BK alias Teyeng Wakatobi di Sukolilo Pati, Jawa Tengah mendapat respon dari pihak kepolisian. Selain meminta klarifikasi terhadap pengunggah video, kepolisian juga menggandeng tim ahli untuk memeriksa pembuat dan perekam video ujaran kekerasan kasus pengeroyokan yang menewaskan bos rental mobil karena melanggar UU ITE. Terkait video viral yang dilakukan oleh selebgram BK atau TW yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian Undang-Undang ITE. Hingga saat ini, tim Cyber dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah masih melakukan gelar perkara untuk menentukan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh selebgram asal Sukolilo Pati tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono meminta polisi menangkap pelaku penjarahan di Rusunawa Marunda. Sejumlah aset Rusunawa Marunda hilang, diduga dijarah orang yang tak dikenal sejak Oktober tahun lalu. DKI Jakarta, Heru Budi Hartono selaku pimpinan. Jelang HUT Kota Jakarta yang ke-497 pada 22 Juni mendatang, PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menggelar upacara dan ziarah kubur ke Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Seusai upacara, Heru dan jajaran Pemprov serta DPRD Jakarta menggelar doa bersama dan menaburkan bunga di sejumlah makam pejabat DKI 1 serta makam Wali Kota Jakarta pertama, Suwirjo. Rangka rakyat DKI 20 Juni, maka salah satu kegiatannya adalah makam pahlawan. Semua ada makam, saya ke makam Wali Kota pertama Pak Suryo, lain-lain ada pejabat dibagi, semua para pahlawan yang tinggal Amain. Dalam kesempatan yang sama, Heru mengatakan terkait penjarahan di 500 unit klaster C di Rusunawa Marunda, Pemprov Jakarta telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar segera menangkap para pelaku penjarahan. Ya, penjarahan Pak sudah koordinasi dengan Polres, dengan Polsek setempat. Ya harus ditindak, itu kan sudah melanggar hukum. Ada beberapa yang sudah proses. Diketahui klaster C Rusunawa Marunda yang sudah lama terbengkalai dan seluruh asetnya dijarah oleh orang tak dikenal sejak Oktober 2023.
Mulai dari besi, tralis, balkon, kusen, kloset, kabel, aluminium, hingga jendela, setiap unit telah habis raib dicuri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemindahan ibu kota negara ke IKN masih membawa harapan bagi Jakarta untuk menarik arus investasi. Karena menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta, Beni Agus Chandra, Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota justru memberi kesempatan masuknya investasi baru. Pemindahan ibu kota negara ke ibu kota Nusantara atau IKN dinilai masih membawa harapan bagi Jakarta dalam menarik arus modal investasi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Jakarta, Beni Agus Chandra mengatakan, peralihan status Jakarta yang tak lagi sebagai ibu kota justru memberi kesempatan masuknya investasi baru. Sektor penanaman itu malah turun. Tapi sektor logistik, telekomunikasi, pariwisata, itu logistik transportasi dan pengembangan besar. Kami memang untuk negara seperti Indonesia dibutuhkan semacam sampel yang akan mengelola logistik untuk semua kepulauan. Sampai itu akan kesulitan kan ya. Jadi memang sesuatu dengan pindahnya IKN, sektor pemerintahan akan turun. Lebih lanjut, Beni menjelaskan investasi di Jakarta tetap akan ada seiring dengan rencana pemerintahan untuk membuat Jakarta sebagai wilayah khusus pasca pemindahan ibu kota ke IKN. Dari Jakarta, Anggita Maura Guntur Julkarnadi, iNews melaporkan. Ratusan ribu jemaah haji hari ini melanjutkan lontar jumroh hari ketiga di Mina, Arab Saudi. Lontar jumroh merupakan salah satu syarat rukun haji. Ratusan ribu jemaah dari seluruh dunia melakukan lontar jumroh sekitar pukul 6:30 waktu Arab Saudi. Teriknya sinar matahari yang menyinari wilayah Mina tak menyurutkan niat para jemaah untuk melaksanakan salah satu rangkaian ibadah haji ini. Hingga sampai ke wilayah pelontaran yakni Ula, Wusto, dan Aqobah. Mereka masing-masing melontar jumroh menggunakan batu kerikil sambil mengucap takbir. Usai menyelesaikan lontar jumroh di Mina, jemaah haji akan kembali ke kota Mekah untuk menjalani tawaf wada atau tawaf perpisahan. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Jemaah haji dari berbagai negara menyerbu pasar Kakiyah di Makkah, Arab Saudi untuk berburu oleh-oleh. Banyak pedagang fasih berbahasa Indonesia melayani jemaah haji dengan ramah dan menerima pembayaran mata uang rupiah. Pasar Kakiyah di Jalan Ibrahim Al-Khalil, Makkah, Arab Saudi dipadati jemaah haji dari berbagai negara, termasuk jemaah asal Indonesia. Pasar yang terletak 8 km dari Masjidil Haram ini menjual berbagai jenis oleh-oleh dengan harga bersahabat. Mulai dari pakaian, tasbih, sajadah, tas, perhiasan, hingga pajangan. Uniknya, banyak penjual yang fasih berbahasa Indonesia. Hal ini karena banyaknya jumlah warga negara Indonesia yang beribadah haji atau umroh dan membeli cindera mata di tempat ini. Mereka menawarkan barang-barang dagangannya dengan ramah dan menerima pembayaran dengan mata uang rupiah. Thank you very much. Abaya jual suka abaya ini. Ya. Harganya mulai dari berapa? Harganya murah-murah. Murah-murah kalau misalnya di sini yang murah-murah. Murah-murah dari harga berapa? 20
Rp55 ada, Rp30 ada, Rp50 ada, Rp100 ada, Rp200 ada, lain-lain. Beda-beda, tidak sama semua. Bisa di sini uniknya bisa membeli dengan rupiah. Ya, bisa rupiah, bisa rial, tidak masalah. Ya, harganya berapa kalau satu? Jokowi 100 ribu, ada 50 ribu, ada lain-lain, beda-beda, tidak sama. Tidak sama. Ya. Membludaknya jemaah haji yang berbelanja oleh-oleh kerap membuat arus lalu lintas di sekitar Pasar Kakiyah padat. Lokasi ini seolah menjadi tempat yang tak pernah dilewatkan oleh jemaah haji Indonesia. Dari Mekah, Arab Saudi, Widya Michela, iNews melaporkan.